Dia pernah tambah kurang kali gaji. Kita belajar tangga-tangga dulu bisa? Boleh? Maisa pernah dengar atau pernah melihat tanda nambah seperti ini? Pernah? Kalau ibu tanya misalnya 5 ditambah 5 berapa? 10. Kalau ibu tanyanya 30 ditambah 30 60. Kalau yang ibu tanya 40 dikurang 5 35. Kalau ibu tanya 50 dikurang 10 bisa. Kalau apa perkalian? Perkalian itu tandanya seperti ini. Nah, lihat si lampu itu. Nah, kalau misalnya ada 1 dikali 2 belum tahu. Nanti belum kita perhatikan ya. Sekarang kita perkalian aja dulu. Perkalian dulu. Perkalian tandanya X itu namanya penjumlahan berulang. Ini berulang. Misalnya ada 1 kali 2 berarti 2-nya sebanyak 1. Kalau 3 kali 2 3 kali 2 berarti 2-nya sebanyak 3. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 berapa? 6. Berarti 3 dikali 2 hasilnya 6. Betul. Lagi kalau 4 dikali 2 berarti 2-nya sebanyak 4. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 4 kali. Berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 berapa? 4. 4 ditambah 2 6. 6 tambah 2 8. Berarti 4 dikali 2 8. Kalau ibu tanya 10 dikali 2 berapa, Maisa? Berapa? 20. Tadi. Ini. Buat lebih sore itu. Sekarang kalau 5 dikali 3 berapa? Berarti 3-nya sebanyak berapa? Ini berapa hasilnya?
Ibu bantu kamu sendiri. 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19. Itu bisa juga loh kita buat tanda tambah seperti ini, Mahesa. 18-nya ada berapa? Ada 4 ya? Oh, 18 tambah 18 dulu, Mahesa. 18 tambah 18. 8 tambah 8 berapa? Apa ya? 16. 6 mungkin nih. Nanti kita letakkan di sini. 1 tambah 1 tambah 1. 3, betul. Tapi itu tadi baru 2 18-nya kan? Masih kurang 2 lagi. Kita bisa lanjutkan di sini. 6 ditambah 8 berapa? 6 tambah 8. 14. 4 berapa sini? Sekarang 1 tambah 3 tambah 1. 1 tambah 3 tambah 1. 5. Baru ada 1, 2, 3. Kurang 1 lagi ya. 16. 4 tambah 8. Kalau 8 tambah 4 itu boleh. 12. 2, 1. 1 tambah 5 tambah 1. Oke, aman? Sekarang ibu ke materi dulu sedikit. Sudah mulai paham Mahesa pertaniannya? Oke, yang kita ke sini. Kita belajar tentang sudut. Sudut itu gabungan dari dua sinar garis yang bersekutu di titik pangkal. Titik sekutunya disebut titik sudut, dua sinar disebut kaki sudut. Masih fungsinya, kita lihat di sini. Nih, ini namanya kaki sudut. Kaki sudut ada dua. Di sini titik sudut. Sebelumnya kita bahas dulu sinar garis, garis dan segmen garis. Ini namanya sinar garis. Sinar garis AB. Ada panahnya satu. Kalau sinar ada panahnya satu. Kalau garis ada panahnya dua. Oke. Kalau segmen dia hanya pertemuan titik dan titik. Namanya ada titik sama titik bukan sama satu garis, jadilah segmen garis. Kalau garis ini kalau segmen itu terbentuknya dari sini, titik sama titik dihubungkan sama garis. Ini namanya segmen garis. Kalau sinar sama terbentuk dari titik, tapi salah satunya boleh melebihi titik. Namanya sinar.
panah ini menandakan dia masih bisa ke kanan, masih bisa berlanjut garis, maksudnya dari panah. Sudut itu yang ini mana? Ini sudut. Kalau ini bacanya sudut A, B, C. Yang di tengah-tengah itu, yang tengah-tengah ini sebagai sudut. Dilambangkan seperti ini. Kalau ada lambang seperti ini, namanya sudut. Berarti dibaca sudut A, B, C. Atau karena di sini pertemuannya dua garis, si B kan pertemuan dua garis, kan? Garis A, garis AB sama garis BC. Berarti sudutnya ada di sini, ada di B ini sudut. Nah, bisa juga ditulisnya sudut ABC, B-nya di tengah, atau cukup sudut B saja. Ini kita mengukur. Ini namanya busur derajat. Pernah lihat ini nggak itu? Ini namanya busur. Di sini 10 derajat, 20, 30 sampai 180. Jadi kalau garis lurus seperti ini, garis lurus ini dia 180 derajat. Kalau bentuknya ini seperti ini atau ini, dan ini mereka ini kan siku namanya ya. Ini kalau bentuknya seperti ini namanya sudut siku-siku. Ya kan kita ini ada siku kan, dia lurus, bawahnya juga lurus, namanya sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini besarnya 90 derajat. Jenis-jenis sudut. Jenisnya itu ada 3. Yang pertama sudut siku-siku, yang kedua sudut lancip, kemudian ada sudut tumpul. Namanya sudut tumpul. Sudut siku-siku yang tadi Ibu bilang, dia seperti siku, kan? Siku kan lurus, yang atasnya tegak, yang bawahnya baring, dan bertemu di titik ini. Besarnya pasti 90 derajat. Pokoknya ini besarnya pasti 90 derajat. Oke. Kemudian yang kedua sudut lancip. Kalau sudut lancip nanti ukurannya kurang dari 90 derajat. Berarti kalau besarnya 80 derajat, dia termasuk sudut lancip atau sudut siku-siku? Kalau siku-siku 90, dia pasti besarnya 90 derajat. Kalau lancip, ukurannya kurang dari 90 derajat. Berarti lancip ini bisa dari 0 sampai 89. Karena kan kurang dari 90 derajat. Jadi contohnya itu ini 30 derajat, 20 derajat, 60 derajat, ini termasuk sudut lancip. Kenapa? Karena besarnya kurang dari 90. Kan 30, 20, dan 60 kurang dari 90, betul? Yang ketiga ada sudut tumpul. Kalau lancip, Mahesa ingat aja, ini pasti lancip bentuknya. Tahu kalau ketusuk dia pasti sakit, ini lancip. Kalau siku-siku, Mahesa ingat seperti tangan kita, seperti siku kita. Kalau kita luruskan seperti ini. Yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul ukurannya lebih dari 90. Kebalikannya ya.
yang ini kurang dari, yang ini lebih dari. Nah, lebih dari berarti kan 91, 92 sampai 180. Ya, karena ini ada 150, 110, 120 kan? 150 lebih dari 90 ya. 110 juga lebih dari 90, 130 juga lebih dari 90. Jadi yang perlu diingat, jadi kalau lancip itu nanti dia bentuknya lancip. Ini lancip. Ini kan dia sudutnya lancip kan, sakit ya. Terus kalau siku-siku nanti dia naik ke atas. Nah ini namanya siku-siku. Kalau tumpul dia geser lagi ke sana. Ini tumpul. Jadi dia muka. Nah, coba dari tiga ini ya. Yang tadi ada sudut siku-siku. Yang kedua ada yang kedua ada lancip. Yang ketiga ada tumpul. Kita ke sini sekarang. Maesa, berarti nomor 1 sudut apa ya? Nomor 1? Yang nomor A? Lancip, betul? Yang B? Tumpul, good. Yang C? Siku, good. D? Tumpul, ya. E? Apa? Siku mungkin nggak ya? Kira-kira ini siku nggak ya? Nah, ini lancip. Yang F lancip juga. Yang bisa. Yang nomor 1 jadi sudut apa ya? Nomor 1 ini apakah lancip, siku atau tumpul? Lancip betul? Karena dia ini ya. Kalau siku kan naik ke atas, kalau tumpul geser lagi ke atas. Berarti yang nomor 2 apa nomor 2? Tumpul, betul. Nomor 3 siku, 4 tumpul, 5 lancip, betul. Nah, sudut juga bisa nih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menentukan arah mata angin. Mata angin itu yang utara, selatan, itu biasanya dipakai orang untuk berlayar. Karena kan kalau di darat kita bisa lihat ya, oh nanti belok kanan, belok kiri gitu kan kalau kita pakai mobil. Tapi kalau di laut kan nggak bisa, karena nggak ada rambu-rambunya kan kalau di laut. Kalau di laut kita pakainya arah mata angin. Nah, ini bisa pakai kompas. Nah, arah mata angin ini dia nanti menggunakan sudut. Ini arah mata angin. Nah, lihat ini nggak? Timur, sini ke tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Terdapat 8 arah mata angin. Nah, besar sudut satu lingkarannya ini. Satu lingkaran ini besarnya 360. Ya. Maka besar sudut antara dua arah mata angin yang berdekatan adalah 45. Jadi kalau di busur yang tadi kita belajar sini, busur ini hanya 180. Oke? Nah, ini kan hanya setengah, kan? Kalau full, kalau ini digambar
dapatlah 18 tambah 18 360. Makanya kalau hanya setengah di tengah ini dia hanya 180, tapi karena dia lingkaran penuh jadinya 360. Nah, yang kedua, selain untuk menentukan arah mata angin, biasanya sudut itu juga digunakan pada jam-jam. Nih, kalau kita lihat jam, ini ada nggak ya jam? Ada ya. Kalau kita pakai jam, nanti kan dia menentukan nih antara jam 10 sama jam 2 ini membentuk sudut. Ini sudut apa ya? Rukun, siku, atau lancip? Terus sekali. Ada tips ya kita ya. Kalau ini termasuk sudut apa? Rukun, siku, atau lancip? Ya tadi gambarnya gimana ya tadi? Lancip, rukun, siku, rukun, betul. Ada diskus tadi, itu tidak ada diskus. Oke. Sekarang kalau ibu yang kasih soal ya, tadi ini sudah di lahan pertanian ini lihat pertanian ini ada garis ya, ini kan ada tanah, ada sekatnya ya. Nah, ini kita bisa contohkan menjadi sebuah garis. Ini kan garis, 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 garis. Itu kita bisa masuk ke sini. Garis. Ada namanya garis sejajar. Sejajar itu garis AB sama garis BK. Garis ini dia tidak akan pernah ketemu. Maksudnya apa? Maksudnya jika dia ditarik sampai ujung, yang H juga sampai ujung, dia tidak akan pernah berpasangan. Dia selalu jadi kalau ditarik garis sampai sana, ini juga ditarik, tidak akan pernah kena ya tadi. Kayak yang sejajar itu kayak gini juga nih. Ini namanya sejajar nih. Ini sejajar. Jadi kalau ini geser ke sana, ini juga geser ke sana, ini tidak akan pernah tiba-tiba jadi kayak gini. Ini tidak akan pernah ketemu, namanya sejajar. Kayak ibu sama Mahesa, itu juga sejajar. Aku Mahesa ke sana, ibu juga ke sana, itu tidak akan ketemu. Ini ada sejajar, ya. Garisnya seperti ini. Sejajar di sana. Terus nih, dua garis, ini garis itu pasti di materi ini ada dua. Nah, ini garis sejajar namanya saling sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika terletak pada satu bidang datar. Ini namanya bidang datar. Tidak memiliki titik potong. Apa sih makna titik potong itu? Terus memiliki jarak yang sama. Coba ibu tulis dulu ya. Garis sejajar pasti dia nanti gini terus. Mau dia ditarik sampai sini, dia kayak gini terus, nggak akan pernah ketemu. Namanya sejajar. Terus jaraknya sama, misalnya dari sini ke sini itu 2, berarti
ini jarak yang kedua, ini jaraknya kedua, ini jaraknya kedua, ini memiliki jarak yang sama, tidak memiliki titik potong. Titik potong itu maksudnya misalnya ada garis lurus ya, garis pertamanya, garis keduanya seperti ini namanya titik potong. Kenapa dikatakan titik potong? Karena pertemuan dari dua garisan, di garis pertama garis kedua potonglah di sini, namanya titik potong. Dia tidak punya titik potong. Kenapa? Karena tidak akan pernah bertemu. Dia ini lurus saja, tidak akan pernah bertemu, tidak akan ada titik potong. Oke. Tadi ada garis sejajar. Yang ke ini contohnya lagi sejajar nih. Ini garis yang ada di kolam renang. Ini sejajar juga. Mau dia sampai ke ujung kolamnya, tidak akan pernah ketemu garisnya. Ini juga rel kereta. Pernah lihat rel kereta nggak? Pernah. Dia akan seperti ini. Jaraknya ini kan kayu-kayu ini itu sebagai jarak. Besar kayunya masih sama antara ini pasti sama semua ukurannya. Itu namanya jarak. Kayak ibu sama Marisa ini kan ada jaraknya nih. Itu namanya jarak. Itu juga kabel kan? Jarak dia hanya sejajar. Terus contohnya di kehidupan. Terus, yang kedua ada garis berpotongan. Tadi kalau berpotongan ada garis pertama, kemudian garis kedua, ini yang kedua berpotongan di satu titik. Ini potongannya. Kalau dia berpotongan di satu titik seperti ini, berarti namanya garis berpotongan. Kalau sejajar tadi dia tidak akan pernah bertemu, dia lurus. Kalau berpotongan dia akan berpotongan di satu titik. Ya. Ini contohnya ada jalan, terus ada titiknya di sini ada potongannya namanya. Dua garis dikatakan berpotongan jika terletak pada satu bidang datar. Namanya bidang datar nih, karena kan dia datar, namanya bidang datar. Terus bertemu di salah satu titik. Bertemunya di mana? Di sini kita bertemunya. Yang ini bertemunya di mana? Di sini titiknya. Itu namanya titik potong. Nah, di sini juga nih. Nah, ini ada garis. Ini ada garis lagi. Potongan di sini. Ini namanya titik potong. Titik potong, titik potong, titik potong lagi. Di sini juga titik potong, titik potong. Itu namanya garis berpotongan. Kalau yang sejajar yang mana menurut? Yang mana? Garis sejajar yang mana ya? Atau mau tunjuk di depan boleh? Sejajar tadi apa sih? Ya, garis sejajar. Ini garis sejajar. Nih, sejajar. Ya, sejajar. Ini juga sejajar. Garis sama yang ini. Garis 1, garis 2, garis 3. Ya, sejajar. Terus rel kereta yang ini sama yang ini yang sejajar. Kemudian kabel. Ini sejajar, sejajar, sejajar. Ini namanya berpotongan. Garisnya tidak lurus karena dia berpotongan.
coba lihat. Yang tengah-tengah ini coba. Kalau ibu tulis saja garisnya. Misalnya ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3, garis 4, garis 5. Garis 1 sama garis 2 sejajar nggak? Ini garis 1, ini garis 2. Garis 1 sama garis 2 sejajar nggak ya? Garis 1 dan garis 2 sejajar atau tidak? Ini sama ini sejajar nggak? Ini berarti ini. Sejajar tidak ya itu? Now, ini garis ini dan garis yang ini sejajar atau tidak ya? Sejajar. Karena ketika dia ditarik ke atas, tidak akan pernah ketemu ya. Kalau yang tengah ini dan yang ini sejajar nggak? Sejajar. Kalau yang atas ini dan yang ini apakah sejajar? Sejajar, betul. Terus saya bertanya lagi, ini dan ini sejajar atau tidak? Sejajar, betul. Satu lagi yang bawah, yang ini dan yang bawah ini sejajar atau tidak? Sejajar. Kalau yang ibu tanya garis atas ini, oke, dan garis ini, garis ini yang bawah yang nomor 2 ini sama garis yang ini sejajar atau tidak? Itu namanya garis apa? Wah, garis apa tadi? Garis ini kan dia berpotongan kan? Berpotongannya di titik mana dong? Kalau ada 2 garis ini garis pertama, ini garis kedua, ya kan? Dia berpotongannya berpotongan. Ini juga ini dan ini berpotongannya ini kan? Ini dan yang ini berpotongannya. Nah ini juga berpotongannya. Jadi berpotongannya. Oke, bisa? Yang ketiga ada garis berlimpit. Ini nggak gerak. Garis berhimpit. Kalian pernah dengar berhimpit nggak? Berhimpit itu dia bertumpuk. Ini namanya berhimpit. Jadi mana ini? Spidol 1 dihimpitkan sama spidol 2. Ini namanya berhimpit. Dia ditimpa. Nah, itu namanya berhimpit. Oke? Misalnya ada garis AB. Ada garis AH. Dia ditimpa sama garis BG. Sebenarnya garisnya AH duluan, tapi ditimpa sama garis BG-nya. Jadi tidak kelihatan garisnya. Padahal ada, tapi dia ditimpa. Namanya berhimpit. Jadi terletak pada satu bidang data, terletak pada satu garis lurus. Ini garis lurus namanya. Sehingga tidak seperti satu garis. Sehingga terlihat seperti satu garis. Padahal ini garisnya sebenarnya ada 2. Tapi karena dia ditumpuk atau dihimpit, garisnya jadi terlihat
di sini agak mana sah dulu lah. Susunan titik-titik ini dengan sejajar, berpotongan dan berlimpit. Yang pertama ada HG. Ini HG ya. Jadi saja HG. HG sama EH. Jadi ini HG. EH-nya mana EH? Ini EH. Nah, kira-kira ini sejajar tidak? Sejajar tidak ya? Apa? Kalau sejajar itu dia kan kayak gini. Dia garis lurus, tidak akan pernah depan. Kalau ini kan dia belok ya. Ini belok gini kan? Ketemunya di sini. Ya nggak? Berarti dia sejajar atau tidak? Tidak. Berpotongan nggak? Berpotongan atau tidak? Tadi syaratnya berpotongan apa ya? Tadi syaratnya dia supaya boleh dikatakan berpotongan. Syaratnya berpotongan, dia terpotong sama satu titik. Berpotongan di situ. Potongan. Ini apa dong? Berarti HG sama EH tidak sejajar ya. Berpotongan atau berhimpit? Kalau AD dan BC, AD dan BC. Nah, apa ini Mahesa? Nggak bisa betul. AD dan BC. Apa ya? Wah, sejajar. Kemudian CB dan BC. Wah, CB, ini CB, ini CB. CD itu berarti dari C ke B. Yang kedua ada DC. Yang kedua ada DC, berarti dari D ke C. Nah, berarti garis CD dan garis DC berpotongan, sejajar, atau berhimpit? Berhimpit. Kemudian kalau EF dan HG, EF HG, EF, F dan HG. Sejajar, berpotongan atau berhimpit? Sejajar. Kemudian DH dan HD. DH dan H ke D. Nah, apa ini? Berhimpit betul. Kemudian CB dan DF. CB, DF. Mana DF? Nah ini. Nah ini. CB dan DF.
Kerja berpotongan atau berhimpit? Berpotongan. Oke, kayak gitu. 7. BC dan CD. BC, ini BC, CD. Ini BC dan CD. Apa? BC, CD. Jajar, berpotongan atau berhimpit? AB dan BC. AB, BC. Tulisannya apa? Kemudian ada FG dan EF. FG, EF. FG, EF. Berpotongan. Terakhir satu lagi. CG dan AE. CG